Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, bijak titik-titik menambah romantis ketika kajian. Masya Allah, semoga menjadikan keberkahan setiap titik air hujan yang mengenai pakaian, yang mengenai ibadah panjenengan menjadi serpihan pahala, menjadi pemberat pahala ketika bertemu dengan Allah Taala. Baik ya, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkan, dan barang siapa yang telah sesat, maka tidak akan ada yang dapat memberi petunjuk. Sudah hafal semua? Ya. Ini adalah doa pembatal sihir. Saya ulang-ulang ya. Doa pembuka majelis banyak, tapi doa pembatal sihir termasuknya ini. Sudah kita bahas di kajian-kajian yang lalu. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad yang membawa dari zaman yang penuh kegelapan menjadi zaman yang terang benderang seperti ini, seperti wajah panjenengan semua walaupun terkena serpihan air hujan. Sehat semuanya? Hari ini kita tidak bahas modul ya. Mungkin modul itu tinggal 1 kali atau 2 kali sebelum Ramadan selesai. Seperti janji saya, kita bahas tentang indigo. Mas Tri sampai jam berapa saya? 9 seperempat? Ya, maksimal ya, jangan malam-malam, kasihan. Kayaknya wajahnya udah lumayan sepuh. Jadi pulang kasihan zaujahnya kalau ngeroi. Kemalaman terus. Baik, kita bahas indigo. Ada yang tahu indigo? Ngakunya bisa lihat masuk. Ada yang pernah ketemu anak indigo? Kalau di YouTube dan TV banyak ya. Dulu ada anak pemegang batu petir, betul? Ya. Siapa itu? Semari. Saya nggak sebutkan seperti minuman itu ya. Sekarang gimana nasibnya? Menghilang ya. Tapi kan sudah dapat kekayaan banyak. Ya, tapi kekayaan yang batil. Baik. Secara naluri saya bahas ini, tapi mepet banget kalau cuma sampai jam 8. Jam 9 seperempat ya. Saya bahas poin-poinnya saja ya. Ada 3 poin yang kita bahas di sini. Mulai kapan sih anak indigo ada? Anak indigo itu kurang atau kelebihan? Terus solusinya seperti apa? Jadi tidak melebar kemana-mana. Kalau pakai artikel yang kita pakai ini sekitar 28 halaman. Ya. Tapi ini bagus sekali. Saya sudah rangkum ya. Jadi saya senang sekali buat teman-teman yang sedang mencatat. Secara naluri manusia diciptakan untuk selalu memiliki rasa kagum terhadap perkara-perkara yang luar biasa. Artinya apa? Gumunan, benar nggak? Tahu, gumun. Kita kan orang Papua Jawa, gumun banget ya. Ada sesuatu yang kita tidak bisa selesaikan, mereka bisa selesaikan. Ya, seperti bisa meramal, seperti melihat masa depan atau dejavu. Seseorang bisa terbang, seseorang bisa berjalan di atas air, atau mengetahui lubuk hati seseorang. Atau di sini ada yang bisa menerka dompet teman-temannya. Nah, kita bisa tes itu. Kalau dia bisa tepat, duitnya dari 2.000 yang dompet, bisa jadi gitu. Baik ya. Imam Syafi'i dulu pernah berkata, janganlah kamu heran, janganlah kamu gumun ketika melihat orang berjalan di atas air dan bisa terbang di atas awan. Tapi lihatlah perkaranya, apakah orang yang bisa jalan di atas air dan di atas awan itu dekat dengan Al-Quran atau Sunnah? Ya. Tidak mungkin karomah diberikan kepada orang yang pernah tahu sholat, betul? Tidak mungkin karomah diberikan kepada orang yang ahli maksiat, betul? Jadi janganlah gumun kalau ada orang-orang seperti ini dan mengaku ini karomah, padahal orang tahu ngaji, orang tahu puasa Ramadan, karomah dari Hongkong.
nggak mungkin. Imam Syafi'i yang berkata, lihatlah kedekatan seseorang itu yang dikatakan punya karomah, kedekatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, baik. Kita bahas indigo. Indigo ini yang bahas dulu tahun 80 viral sekali, ya. Ada fiction, jadi ada film tahun 80 terkenal tentang indigo ya. Tapi kita nggak lihat ke situnya. Banyak datanya saya lewatin aja, banyak sekali ini ya. Jadi indigo istilah yang digunakan untuk mendefinisikan anak yang diyakini memiliki kemampuan atau sifat spesial yang tidak biasa bahkan supranatural. Ya, ini menurut keilmuan barat. Kita tidak lihat keilmuan barat. Sejak kapan indigo itu ada? Dari dulu sudah ada, Pak. Ya, kita aja gumunan baru sekarang. Baik. Ada kisah di zaman Rasulullah, kita bahas ya. Jadi Rasulullah sudah mengajarkan kita bagaimana kita mensikapi anak indigo. Ingat, ketika kita berbicara gaib, kita harus berpatokan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah atau hadis-hadis ya. Ya. Di surat Al-Baqarah ya 23 itu disebutkan bahwa tidak ada keraguan dalam Al-Quran dan percaya pada gaib adalah orang bertakwa ya, seperti itu. Dari kalimat babi itu dari muttaqin. Nah, jadi kalau kita berbicara gaib harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau riwayat hadis. Baik, saya bacakan yang terkini hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar siapa? Anak nomor berapa? Ayolah, jadi kalau suka dengan Umar itu kita harus cari biografinya ya. Ibnu Umar itu orang riwayat yang luar biasa. Beliau putra kedua dari sahabat Umar bin Khattab ya. Dulu para sahabat itu dihebohkan ada suatu anak namanya Abdullah bin Sayyad atau Ibnu Sayyad ya. Nah, dihebohkan karena anak itu bisa meramal. Nah, di Madinah sampai heboh, bahkan diisukan anak ini adalah Dajjal. Nah, Rasulullah dalam Bukhari untuk mensikapi ini bagaimana? Saya bacakan di sini dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW melewati Ibnu Sayyad. Ya, Ibnu Sayyad itu adalah hamba saya atau dia adalah budak. Keluarganya orang tuanya dari bangsa Yahudi. Ya, jadi bangsa Yahudi itu sudah merepotkan. Kita di zaman Rasulullah sudah direpotkan itu ya. Jadi Ibnu Sayyad itu keturunan dari bangsa Yahudi. Ketika itu para sahabat yang heboh mengadu pada Rasulullah dan akhirnya Rasulullah mendatangi Ibnu Sayyad. Ya. Ketika Ibnu Sayyad atau Abdullah bin Sayyad itu bermain-main di dekat Uthum bin Makholah. Ini adalah benteng ya. Jadi ada benteng, anak-anak kecil bermain. Ibnu Sayyad adalah seorang budak. Ibnu Sayyad dalam hadis ini dikatakan ketika Rasulullah SAW datang, dia tidak gagas, namanya anak kecil masih main-main ya. Lalu Rasulullah memukul punggungnya, menepuk punggungnya, ya. Karena Madinah heboh dengan anak ini yang dinyatakan Dajjal. Kok Dajjal sudah keluar zaman sekarang? Gitu. Sampai pada saat itu para sahabat termasuk Sayyidina Umar menyertai Rasulullah untuk menemui Ibnu Sayyad untuk membuktikan. Ya, saya bacakan hadisnya. Rasulullah memukul punggungnya, lalu beliau bertanya, apakah kau bersaksi aku utusan Allah? Nah, kalau anak kecil bertanya Rasulullah, mesti takut ya. Ini enggak Ibnu Sayyad. Jadi ciri-ciri anak indigo itu berani, ngeyalah. Ya, bersaksi, apakah kau bersaksi bahwa aku utusan Allah? Ibnu Sayyad menjawab. Ibnu Sayyad memandangi Rasulullah dan beliau menjawab, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasul dari kaum Umi. Artinya Rasul dari bangsa Arab aja. Ya, itu yang dikatakan Ibnu Sayyad. Jadi Rasul itu kan buat semuanya ya, rahmatan lil alamin buat semuanya. Tapi ini Ibnu Sayyad mengatakan bahwasanya Rasulullah itu diutus untuk bangsa Arab saja. Selanjutnya itu saya bertanya, apakah engkau bersaksi bahwa aku utusan Allah?
indigo bertanya pada Rasulullah, ngaku-ngaku Nabi, iya enggak? Rasulullah SAW bersabda, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjawab lagi. Setelah itu Nabi SAW bertanya, apakah yang mendatangimu? Ibnu Sa'id menjawab, seorang yang jujur dan seorang pendusta yang mendatangiku. Wah, ini berani sekali nih, namanya anak indigo kayak gini. Padahal Rasulullah yang mendatangi, ya. Nabi SAW bersabda lagi, urusan dicampur adukan. Artinya apa yang disampaikan itu saya sebagian benar, sebagian tidak. Nanti kita lihat dari mana informasi itu dia dapat, dari mana anak indigo mendapat informasi, dari mana anak indigo mendapat kemampuan, nanti kita bahas di sini. Ya. Lalu Nabi SAW ketika itu menyembunyikan suatu kutipan. Jadi itu mengetes Rasulullah, ya. Kutipan dari surat Dukhan, ya, ayat 10, menyembunyikan BTI gitu, BTI atau ngasih PR, apakah dia bisa menerka? Nah, ketika itu si ibu saya, karena Rasulullah mendapat perlindungan Allah, ya, penjagaan Allah, ibu saya tidak bisa membetek. Dia cuma bisa sampai duk atau asap-asap saja. Artinya surat Dukhan ayat 10 itu dan ingatlah ketika angin membawa asap yang nyata, itu saya menyampaikan tidak sempurna, separuh-separuh saja, ya, artinya informasinya tidak utuh, itu ya, surat Dukhan ayat 10. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bilalah engkau tidak bakal melampaui batas kemampuanmu. Artinya tidak bisa melewati batas kemampuan seorang manusia yang normal. Ketika itu sahabat Umar bin Khattab bertanya, wahai Rasulullah, izinkanlah aku menebas lehernya. Karena sudah berani dari awal kan, ketika berdialog sama Rasulullah, anak ini kok berani banget. Bahasa Betawi ini songong, melunjak, ya, kayak mau Solo ya kok mati anak cilik-cilik kok ini nyangkra, nyangkra, oke, ahli bahasa, oke, pokoknya seperti itulah, melunjak ya kecil itu. Dan Rasul berkata kepada Umar bin Khattab, bila dia benar dajjal, engkau tidak mungkin bisa menguasai atau tidak bisa menang, ya. Karena dari sabda Rasulullah yang mendahului ketika dajjal keluar siapa? Imam Mahdi. Lalu ketika pertarungan antara Nabi Isa dan Dajjal dimenangkan Nabi Isa, yang mengeksekusi Nabi Isa. Ketika memang dia Dajjal, dibunuh Umar bin Khattab, berarti riwayat Rasulullah itu tidak ada, betul kan? Makanya Rasulullah melarang, ini bukan Dajjal. Nah, berkata Rasulullah kalau salah, bila ia benar, artinya ini benar Dajjal, engkau tidak akan bisa menguasainya, karena ini tugasnya Nabi Isa, bukan tugasnya Umar bin Khattab. Dan bila dia tidak benar, tidak ada baiknya kamu membunuhnya. Artinya anak kecil, dibunuh anak kecil itu tidak ada baiknya. Ini ada di hadis Tirmizi 2239. Kita baca hadis di sini, ya. Nah, di sini ada berapa perbedaan pendapat, ya. Ada perbedaan pendapat bahwasanya dalam satu riwayat lain Rasulullah bertanya kepada ibu saya, apa yang kamu lihat? Ibu saya menjawab, aku melihat suatu arsy di atas air. Kalau Rasulullah bersabda, ia melihat arsy iblis di atas air. Ini ada di hadis Jindasim itu kalau nggak salah 1885 atau 58. Apa yang kamu lihat lagi? Ibu saya menjawab, aku melihat seorang jujur dan 2 orang pendusta, atau 2 orang jujur dan seorang pendusta. Lalu Rasulullah berkata, urusan yang telah dicampur adukan atau disamarkan, kemudian Nabi pergi meninggalkannya. Itu hadis di hadis riwayat Muslim 2325. Kemudian ada satu riwayat lagi, ya. Saya kecepatan nggak sih?
Jadi ini kisah aja, ilmu saya itu ada. Jadi anak indigo itu ada ketika zaman Rasulullah sudah ada anak indigo. Baik. Ada satu lagi yang cukup membuktikan bagaimana ilmu saya bisa mengerti tentang perkara gaib. Ya, dari Abu Mas Selamat, dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'ad Al-Khudri. Rasulullah berkata kepada ibu saya, tanah surga itu seperti apa? Nih, dia menjawab, tanah surga itu lembut putih seharum kasturi. Nah, Rasulullah membenarkan. Ini ada di Muslim 2928. Jadi ibu saya itu mengetahui perkara gaib. Nah, dari mana asal perkara gaib itu? Ya, nah, di sini jadi masalah. Kenapa anak indigo itu punya kemampuan lebih? Ya, menurut ilmu saya itu bukan dajjal, menurut Imam Ibnu Taimiyah ya, karena tidak ada bedanya dengan dukun. Ilmu saya bukanlah seorang dajjal, melainkan hanya seorang dukun. Hal itu dibuktikan ketika Rasulullah SAW menguji sebagaimana di atas. Kemudian Rasulullah berkata, menyerahlah karena kamu tidak melampaui batas kemampuanmu. Ketika tes dengan surat Al-Qur'an. Ya, ada dua pendapat. Surat Al-Qur'an itu ditaruh di tangan Rasulullah itu. Tapi ada pendapat lain bahwasanya surat Al-Qur'an itu dibacakan dalam hati, tapi sudah disampaikan ke sahabat mendengar, dan mereka mencuri pembicaraan ini. Ya, menyerahlah karena kamu tidak akan melampaui batas kemampuanmu. Maksudnya sesungguhnya hanyalah bagian dari para dukun. Sementara para dukun itu mempunyai teman dari kalangan setan yang mengabarkan kepada mereka tentang perkara-perkara gaib. Ia mencuri berita dari langit, kemudian mencampuri perkara benar dengan perkara yang dusta. Karena mereka mencuri. Jadi para dukun itu punya teman-teman di atas langit yang mencuri berita, tapi berita itu sepotong-potong dan didustakan. Baik, karena nggak materi, gak usah nyatet aja itu ya. Kita diskusi aja. Bahwasanya anak indigo zaman Rasulullah sudah ada, namanya siapa? Ibnu, dan itu bukan dah. Pastikan seperti itu. Ya. Bagaimana proses anak indigo itu bisa mengetahui perkara gaib? Ya. Berpijak pada kasus Ibnu saya terjadi pada zaman salaf, maka mengambil suatu kesimpulan bahwasanya kemampuan anak indigo diperoleh tidak lebih dari apa yang setan wahyukan kepada dirinya. Ini selaras dengan firman Allah di surat, biasanya yang itu di surat Al-An'am ayat 112. Saya bacakan artinya biar tepatnya. Dengan demikian, setiap nabi menjadikan musuh terdiri dari kalangan setan, manusia dan jin. Sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian mereka dengan perkataan yang indah. Para ulama tafsir menyatakan bahwa ayat menjelaskan suatu konspirasi antara setan dari kalangan jin untuk mewahyukan atau membisikkan kepada setan dari kalangan manusia. Dengan setan itu bentuknya apa? Bisa kalangan jin, bisa kalangan manusia. Dari kalangan manusia dengan perkataan yang indah sebagai tipuan di hadapan manusia sebagai tipuan. Ya, surat Al-An'am ayat 112. Jadi mereka mengambil sebagian, memotong, lalu menjadikan ini suatu kata-kata yang indah dibumbui macam-macam, ya, sebagai tipuan. Nah, anak indigo ini kekurangan atau kelebihan? Ya, anak indigo ini yang menjamur di negara kita, ya, karena diopeni. Anak indigo diopeni enggak? Sama orang tuanya. Diopeni karena menghasilkan. Orang tuanya orang menghasilkan, anak indigo menghasilkan, iya enggak? Digunakan untuk mencari harta hasil. Ya, jadi anak indigo itu seperti kanker akidah yang harus dibuang. Kalau anak bisa hafal Al-Quran dari kecil disyukuri, tapi kalau bisa melihat jin yang dimiliki anak indigo, ini berbahaya dan harus diruqyah.
disampaikan oleh Wakil Sekretaris Fatwa MUI Indonesia Pusat Yai Aminuddin Yakub ya ketika itu di daerah Kom, bahwasanya indigo itu tidak dikenal dalam literatur Islam, jadi nggak ada. MUI ini tahun 2011 ya, jadi nggak ada. Jadi anak indigo siapapun dia tetaplah manusia biasa yang tidak akan melampaui batas kemampuan sebagai manusia. Kalau ada yang lebih berarti ada sesuatu yang tak beres. Di surat Al-Jin ayat 26 dan 27 artinya dia Tuhan yang mengetahui perkara gaib. Jadi anak indigo itu adalah anak yang tidak normal. Baik, dicatat ayatnya ya, di ayat Al-Jin ayat 26 sampai 27 saya bacakan ya. Kalau orang normal itu orang yang nggak bisa melihat perkara gaib, betul? Ada yang bisa melihat perkara gaib? Ada yang bisa mengetahui isi dompet saya? Kecuali istri saya mungkin, gitu ya, atau anak saya malam-malam dibuka bisa di tinggal 2000 ya. Gitu ya. Artinya di surat Al-Jin ayat 26-27 dialah Allah atau Tuhan yang gaib dan tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Sesungguhnya dia mengadakan penjagaan atau malaikat di muka dan di belakangnya. Jadi pertama itu jaga malaikat di muka dan di belakangnya ya. Dikatakan lagi, ini buat orang-orang yang bisa lihat jin, ini gangguan ya, yang sering sekali saya sampaikan di surat Al-A'raf 27. Innahu yarakum wa qabilahu min haitsu la tarawnahu. Artinya, sesungguhnya iblis dan kabilah-kabilahnya dari semua jin bisa melihat panjenengan semua nih, bisa melihat, tapi panjenengan bisa lihat jin nggak? Ada yang bisa lihat hari ini? Kalau ada besok ke kantor saya biar kita rupiah. Artinya orang yang bisa melihat menselisihi surat Al-Jin ayat 26 dan 27 termasuk surat Al-A'raf 27. Benar kan? Jadi termasuk gangguan. Baik, lanjut ya. Dari mana dapatnya ilmu-ilmu seperti itu? Korelasi anak indigo dan dukun. Anak indigo embrio awal yang dipersiapkan jin kubur untuk menjerumuskan manusia ke lembah kesyirikan agar mereka bisa menjadi temannya di neraka yang akan kelak. Jadi sudah dirancang. Ingat surat Al-A'raf 16 apa? Wala bagi ma'abai tadi lah dan lalu sirotokal. Jadinya itu apa? Akan menyesatkan manusia dari jalan Allah yang benar. Mau dengan cara apapun. Jadi anak indigo ini adalah embrio yang dipersiapkan di kubur agar banyak orang terjerumus dalam kesyirikan. Hal ini diperparah dengan perkara-perkara subhat. Subhat itu bisa dilawan dengan apa? Dengan keilmuan. Kita ragu-ragu dengan suatu hal, kita harus belajar dari narasumber yang kita bisa anggap dia mampu ya. Itu untuk perkara subhat. Nah, perkara subhat itu muncul di tengah publik bahwa anak indigo itu tidak sama dengan dukun. Jadi masalah itu Pak ya. Coba kita lihat TV nasional, pasti yang punya anak indigo disamakan dukun nggak tahu orang tuanya, betul? Karena kalau paranormal itu pembuat sihir dia harus melakukan semedi ritual dan karena anak indigo menurut orang umum ini karena karunia atau karena alam, betul? Ini perkara subhat. Padahal ketika diamati dengan kacamata syariat, keduanya tidak ada perbedaan. Baik, dukun mengetahui perkara gaib enggak? Atau bisa melihat jin enggak? Banyak dukun yang bisa seperti itu ya.
Tapi sekarang banyak dukun nggak sakti, yang di TV-TV itu banyak yang nggak sakti, Pak. Kenapa? Mereka banyak yang acting. Sebenarnya mereka nggak bisa lihat. Jadi dia udah mengaku dukun, sirik, ditambah ngapusi untuk mencari harta batil, double-double gitu. Karena untuk menjadi dukun yang saya pahami, mereka harus melakukan kesirikan yang luar biasa. Saya kasih tahu, tadi saya sampaikan ke beliau, bagaimana salah satu menjadi dukun yang manjur. Belum pernah saya sampaikan, ketika orang yang mau belajar ilmu sembilan, apa yang dilakukan? Kalau ilmu sembilan dipukul, enggak nyampe ya. Kalau dikasih hitam, kira-kira nyampe enggak? Oke. Nah, itu caranya gimana? Melakukan kekufurannya gimana? Ajian-ajian seperti itu biasanya kalau mau sakti dia tidak mandi. Dalam hitungan banyak hari, semakin lama tidak mandi semakin sakti. Oke, bisa dipahami? Kalau nggak mandi, wudu nggak? Kalau nggak wudu berarti tidak sholat. Semakin dia kufur maka ilmu itu semakin mandi. Seperti itu ya. Baik, lanjut ya. Kita bahas di 8 cara membuat sihir nanti, tapi jangan dipraktekin. Saya nggak mau di sini lapar kesirikan, harus berdakwah tauhid. Jadi kita belajar supaya kita tahu, Bang. Najasa gimana bikinnya caranya? Menggunakan darah haid. Makanya kalau para akhwat, para ibu-ibu buang-buang darah haid itu carilah tempat yang aman. Itu bahan sihir yang paling mandi. Sihir najasa kalau di Indonesia namanya sintren atau sintren. Biasanya di Banyuwangi buat saudara-saudara yang belum hijrah, wanita-wanita yang masih nakal belum hijrah, ya semoga Allah hijrahkan ya. Itu menggunakannya darah haid itu ditaruh di selembar kertas atau apapun, atau di sobek gitu ya. Dituliskan nama-nama Al-Quran di situ. Najis nggak itu? Kotor nggak? Semakin ngawur semakin sakti. Tapi ingat saudaraku, semakin sakti dia semakin sah. Coba ya, ibu-ibu misalnya bapak-bapak melakukan nggak mandi 2 hari 3 hari, kira-kira ibu-ibu mau ketemu bapak-bapak nggak? Nggak mau ya, gila kan? Antum aja coba lah, nggak mandi 3 hari rasanya tersisa nggak? Itu termasuk buang air. Bayangin, rasanya kayak apa? Nggak mandi 40 hari, paten menit. Makanya film-film yang dulu itu ada ya, Bejo atau siapa itu kan, dia memerankan sebagai dukun ya, dia nggak, ya itu dari keringatnya, karena dia nggak mandi. Dan benar lagi saya sering nonton film-film horor biar tahu gitu. Apalagi Indonesia banget gitu. Oh ini ternyata yang ada di kajian. Baik, lanjut ya. Padahal diamati dengan kacamata syariat, di antara keduanya tidak ada perbedaan, sama-sama mengetahui perkara gaib, betul? Jadi bedanya anak dikikun dan dukun apa? Mereka sama-sama mengetahui perkara gaib, walaupun perkara gaib itu ditulis paro, dibisikkan pada temannya, ya, yang jin juga, terus dibisikkan pada jin kalangan manusia. Cuma sepotong-sepotong, lalu tambahi yang indah-indah. Padahal ngawur seperti ilmu saya. Rasul sudah berkata pada ilmu saya, celakalah engkau mencampur adukan semua urusan. Ngawur. Tapi sayangnya di Indonesia banyak orang dukunan. Kalau ada orang sakti dia langsung datang berobat, tanya nomor, tanya masalah hidup, benar enggak? Inilah perlunya belajar ruqyah. Saya tuh sangat sedih, Pak. Bayangin, Pak, berapa pondok takfir ya, santriwatinya kesurupan nggak bisa nangani. Sekarang ini, Pak, masjid itu solusi umat nggak? Pondok solusi umat nggak? Dan kalau ada orang terkena sihir datang ke masjid, datang ke pondok nggak bisa nangani gimana? Akhirnya toko sebelah menawarkan, toko sebelah ini sholatnya jelas, menawarkan sesuatu dan bisa menyelesaikan urusan orang ini.
terakhir yang didengarkan orang pondok, orang masjid atau orang luar sana? Orang luar. Dakwah itu memberi solusi, Pak. Kalau kita tidak bisa memberi solusi, orang lain menawarkan solusi dan proses itu cocok, maka diikuti, tidak ditinggalkan. Makanya ruqyah itu memberi solusi. Sudah saya sampaikan di awal-awal, ruqyah itu adalah dakwah sebelum menjadi obat. Ruqyah itu adalah obat sebelum menjadi obat. Dakwah. Ini kalau bahaya, Pak. Ada orang sulit meninggal karena dia pakai jimat-jimat, masjid diparahi, nggak bisa nangani. Pulanglah saudaranya, anaknya ketemu dukun di jalan. Padahal bapak ini sudah tobat, sudah sholat 20 tahun terakhir, kemudian 70 tahun, 50 tahun nggak sholat, 20 tahun buat sholat di masjidnya, masjid kampungnya tidak bisa memberi solusi. Anaknya ketemu dukun di jalan, didatang sama dukun, bukan ditali, malah dimantra. Kira-kira bapak itu usul khotimah atau meninggalkan gimana? Sholat atau usul? Bahaya sekali, Pak. Punya hati sudah tauhid. Yang sudah sholat 20 tahun karena tidak bisa kita kemampuan kita tanya Allah gimana, kita nggak bisa memberi solusi. Makanya di sini tidak ada yang masalah dulu sebelum menyelesaikan modul-modul. Baik, kita lanjut. Jadi tidak ada bedanya di mata syariat ya. Nah terus ini perlu dicatat juga, tapi saya terlalu cepat ngomongnya ini. Jadi untuk menimbang hukum pribadi anak indigo apakah sama dengan dukun yang sudah divonis syariat sebagai melakukan dosa besar? Setidaknya ada dua pandangan di sini kita dapat ya. Jadi anak indigo yang tidak mendakwai atau tidak mengambil manfaat dari indigonya, ya, dan dia berusaha tidak mengambil manfaat itu, dia berusaha sembuh dari semua ini tidak bisa disamakan seperti hanya dukun. Ingat, anak indigo dari apa? Dari jin atau jin leluhur. Ya, jadi kalau ujung-ujung anak itu ada anak indigo, pasti turunan dukun. Termasuk juga ilmu saya. Ini yang pertama ya. Setidaknya kita hukumnya anak indigo itu ada dua termin ya, ada dua pandangan. Kalau anak indigo tidak mengambil keuntungan atau manfaat yang dimiliki dia bisa sembuh, dia tidak bisa disamakan posisinya dengan seorang dukun. Karena hanya sama seperti seorang yang terkena penyakit. Pandangan yang kedua, jika anak indigo itu memilikinya justru mendapatkan dan mengambil manfaat dari itu dan dijadikan suatu usaha, dijadikan untuk memperoleh harta batil, ya, maka dia diposisikan hukumnya seperti dukun, sudah melakukan dosa besar. Ada dua pandangan ya. Baik, Rasulullah melarang. Ada dua hal di sini ya. Hadis keras Rasulullah bab dukun, bab kahin. Satu, barang siapa yang mendatangi dukun kemudian menanyakan suatu perkara, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Antum tak kok nomor tune apa ya? Dan tiga kamu babi apa ya? Sekolah mono ya. Cara mono itu sholatnya diterima 40 hari. Tidak diterima bukan 40 hari kita terus nggak sholat 40 hari, bukan begitu. Diambil dari antum terakhir sholat, ditarik ke belakang 40 harinya. Selama 40 hari hilang itu sholat antum. Gitu. Ya, hadis riwayat Muslim. Oke. Lalu barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dikatakan, oh iya kamu itu benar. Itu ramal-ramal termasuk bintang-bintang yang ada di apa namanya? Di tablet-tablet ada bintang ramal-ramalan kan? Nah, itu termasuk membenarkan yang dikatakan tidak? Dulu ada nama prokernya, apa namanya? Yang pokoknya kayak gitu, itu ramalan-ramalan itu ya, membenarkan. Maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan Muhammad kepada Muhammad.
riwayat Muslim. Ini ancaman-ancaman Rasulullah kepada orang-orang yang mendanai dukun, apalagi dukunnya. Baik. Anak indigo itu jadi anak indigo kekurangan atau kelebihan? Kekurangan, kelebihan yang tidak baik. Anak indigo itu mengganggu dua. Baik, mengganggu dua. Siapa? Individunya. Seseorang yang indigo dari kecil dimanfaatkan ibunya, dan akhirnya dia akan menggeser tauhidnya dan mempengaruhi akidahnya. Betul? Contohnya apa? Ketika bertemu dengan anak indigo yang dulu sempat bertemu, dia ada kisah bahwasanya dia itu kelas 5 SD, si bapak cerita ketika dia ujian dia nggak pernah belajar, tahu-tahu NSN pakai. Seharusnya kalau ujian itu harusnya mintanya sama Allah, tapi dia mintanya sama temannya. Kira-kira dari kecil diracuni akidahnya nggak? Itu merusak individu seseorang, artinya anak itu sudah rusak dari kecil. Lalu yang kedua, dia akan merusak secara umum atau publik. Artinya apa? Dengan dia terkenal di atas, dia banyak bisa nyembuhin orang, bisa ngeramal semakin macam, akhirnya banyak orang yang akidahnya rusak nggak? Contoh dulu ketika di MTS Solo ya, kesurupan massal, ada satu anak indigo dan akhirnya mereka menjadi kesurupan massal di pelajaran ya Pak ya. Ketika itu anak indigo itu mengganggu publik, dia sudah kesurupan tapi kadang sadar. Nah ketika sadar dia menyampaikan ke teman-temannya, aku tuh kemasukan ini dan di kamar mandi itu ada. Kira-kira temannya yang publik itu takut nggak? Terganggu nggak? Akhirnya dia rusak akidahnya, dia bukan bertawud atau berzikir, dia ketakutan dan setan masuk melalui al-waswas. Makanya pemicu kesurupan massal salah satunya dari anak indigo. Makanya ketika ada kesurupan massal, yang kesurupan lebih dahulu di sini indigo itu dievakuasi dulu, dia tidak merembet. Bayangin aja, kira-kira antum punya anak indigo bilang, Pak, bibi, tuh di atas pohon ada yang naik sepeda BMX, takutnya gondrong, kira-kira antum stres nggak? Enak nggak punya anak indigo? Enggak kan? Anak indigo itu sebenarnya kalau dia sendiri ya nggak dimanfaatkan orang tuanya atau orang sekitarnya, dia itu nggak mau karena dia tidak ingin melihat apa yang ingin dia lihat. Dia tidak pengen mendengar apa yang tidak pengen dia dengar. Dari pembahasan rukyah, anak indigo berasal dari jin nasab, jin keturunan. Ada yang orang tua-tuanya itu, ada yang sakti, ada? Di sini? Gak ada ya? Kau pada bingung? Saya tahu. Gangguan di Indonesia paling banyak itu tentang jin nasab, dan anak indigo tidak heran banyak di Indonesia. Sebabnya apa? Sebelum masuk agama Islam itu ada agama-agama terdahulu. Sebelum agama-agama terdahulu ada kepercayaan animisme bina. Itu menyembah apa? Roh itu dalam dunia Islam tidak adanya roh ketika sudah orang meninggal ada di alam bar. Nah yang kedua itu apa? Jin. Akhirnya yang disembah adalah mereka. Nah, orang yang tua yang terdahulu sudah leluhur sudah meninggal, kini masih hidup, masih ada kontrak kerjasamanya dan itu menurun kepada anak-anaknya. Sehingga tidak heran ketika leluhurnya dukun, maka menurut banyak anak yang punya kesaktian seperti itu dan itu dibanggakan. Lucu kan? Padahal anak indigo itu tidak pengen melihat apa yang ingin dia lihat. Pengen ya nonton dia sing wajah-wajah jenengan wae sing macam-macam wae. Coba kita kembali
duduk di depan saya itu, ya tuh rewo-rewo, ya enggak. Nanti ada yang lari-lari di sini, stres langsung. Ketika dibuka takbirnya antara manusia dan bahasa jin, pusing ini kan, stres. Jadi lebih enak menjadi manusia normal. Nah, ada pertanyaan? Terlalu cepat hari ini? Saya mikir 28 halaman, harus saya rangkum itu. Siap? Karena sudah jam 9. Saya bertanya tentang ini. Dalam lima ya kan ada beberapa sahabat tua yang melihat jin. Bahkan berkelahi ada yang muncul, misalnya Khalid bin Walid, Amir bin Yasir itu kan pernah itu karunia atau jinnya yang menyamar sebagai manusia. Saya kembalikan ke jawaban dari Imam Syafi'i. Kalau kita melihat hal seperti itu, lihatlah kedekatan orang itu terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi ada sebagian orang yang memang dikaruniakan bisa melihat seperti itu. Tapi lihatlah orang-orang itu seperti apa. Saya nggak sebutkan ya berapa anak ini biar terkenal di Indonesia, orang threshold nggak? Yang digunakan mencari harta batin kira-kira sholat apa enggak? Itu orang tuanya apalagi anaknya. Kalau sahabat berbeda pastinya. Sahabat itu tidak pengen memang ketika itu ada suatu hal yang Allah berikan kemampuan seperti itu untuk mengedukasi kita. Ya, Khalid bin Walid itu gimana bilangnya? Kalau kamu melihat suatu penampakan, maka majulah. Khalid bin Walid ya, tebas, maju. Tapi kalau dia maju, kamu mundur, maka kamu akan dikejar. Tapi untuk prakteknya sulit juga ya, karena kita bukan Khalid bin Walid. Minimal gini loh, Pak, teman-teman di dunia perunyahan itu melihat sesuatu amblas itu belum pernah ya Pak. Kalau cuma saat hebat mungkin ya pernah lah. Cuman alhamdulillah Allah belum pernah memperlihatkan sampai saya bisa memandang wajahnya. Yang saya pernah rasakan itu ketika mereka masuk ke dalam tubuh seseorang, atau saya pernah dengar suara begini Pak. Mereka melihatkan identitasnya bahwa mereka itu ada. Saya lihat di belakang rumah orang saya rukyat nggak ada, belakang kali. Saya masuk ke depan lagi, mulai rukyat diganggu lagi. Tapi untuk langsung melihat mereka bidadari itu atau bagaimanapun saya alhamdulillah belum. Kalau para anak indigo yang tidak ada bedanya sama dukun, dia mendakwakan atau menceritakan berita-berita yang ada dari langit separuh-separuh kita peradu-adu seperti itu saya ya ngawur ditambah yang indah-indah, dan itu adalah kedustaan. Tapi kalau sahabat tidak pernah mendakwakan seperti itu, menceritakan apa adanya, bahwasanya mereka pernah ketemu seperti Abu Hurairah, dia kan pernah ketemu ketika menjaga di Baitul Mal. Berapa zakatnya ke rumahnya hilang dan bertanya pada Rasulullah. Seperti itu. Jadi berbeda maknanya. Ingat bapak-bapak ibu-ibu, kalau biar yang diberikan Allah itu ada berapa sih? Ulang-ulang. Ada mukjizat. Mukjizat itu untuk para nabi dan rasul. Sudah clear, sudah finish. Terus karomah. Karomah itu diberikan kepada siapa? Orang-orang yang soleh Pak. Gak mungkin orang yang bermaksiat dikasih karomah, itu gak mungkin Pak. Dan karomah saya pahami itu adalah bentuk pertolongan Allah. Bapak besok bayar anaknya SPP kuliah 7 juta, gak punya duit hari ini, tolong ada yang transfer, itu pertolongan Allah gak? Allah itu sering nolong kita, cuman kita tidak pernah memikirkan rasa syukurnya, benar gak? Sehingga dianggap biasa. Saya sama Lisa, saya pernah pulang dari UNS pameran buku di lapangan Merah Pleco. Di lapangan Merah Pleco itu hujan deras, ada brojol blok. Di situ ada 4 motor, satu mobil dalam Merah Pleco itu. Itu yang 3 atau 2 motor itu keseret. Kita terus
Sebenarnya enggak Pak, itu bentuk pertolongan Allah pada saya tidak. Tapi kalau kita langsung bilang itu aroma, kan kita juga malu seberapa iman kita. Ya. Jadi aroma itu yang kita pahami adalah bentuk pertolongan Allah Pak. Pada kita semua, kita aja ditolong Allah, kita enggak nyadar, kita enggak bersyukur, dianggap biasa ditolong Allah harian. Bapak saya sampai sini ada dipepet truk, Allah selamatkan. Banyak kalau yang mustahil Allah selamatkan banyak kan. Kita terima dari kecelakaan dan macam-macam, tapi kita nggak sadar bahwa itu adalah pertolongan Allah dan itu karomah. Atau nyebrang, apa ada motor lewat satu, ya nggak malah bukan alhamdulillah malah misok kadang. Padahal itu bentuk pertolongan Allah loh. Apa bisa diulang lagi, selamatkan antum berdiri di situ lagi ada motor, kan nggak bisa. Ya ingat karomah itu nggak bisa diulang-ulang, itu bentuk pertolongan Allah. Kondisi tertentu dan itu diberikan pada orang yang soleh dan soleha. Lihatlah kedekatannya pada Al-Quran dan Sunnah. Tak mungkin karomah itu didapatkan dari orang yang maksiat. Yang ketiga apa? Sihir. Sihir ini bisa diadakan nggak? Bisa. Semua orang bisa melakukan sihir? Bisa. Tapi siap-siap nggak kalau mau jadi orang ahli syirik? Alhamdulillah ini. Sama kita seperti itu. Ini tiga itu kita pahami. Monggo ada lagi? Ya, saya semangat pada nanya ini. Katakanlah saya itu punya kenalan Pak. Punya kenalan, punya 3 orang anak. Kemudian yang 2 orang anak itu tahu tentang jin pelaris. Jadi setiap mau makan di warung itu nggak jadi, katanya ada yang nunggu pocongan atau apa. Bapaknya juga ikut-ikut nggak jadi makan. Jadi kalau makan ke warung itu lihat-lihat sampai Padang, sampai ke Gembolong, sampai ke Solo dan sebagainya. Itu gimana Pak? Apakah itu? Baik, itu termasuk anak indigo yang baik hati. Tapi tetap menselisih surat Al-Jin ayat 26-27 dan surat Al-Araf 27. Jadi anak itu tetap perlu dirupiah. Ya, baik. Sihir peralisan banyak nggak? Banyak Pak. Kalau datanya kita bukakan Pak. Ya. Jadi anak itu tetap perlu ditutup. Nek mau Jawa ki gampangnya mata batin ini. Sebenarnya bukan mata batin, ada jin yang menempel dalam dirinya atau powernya kuat sehingga bisa berkomunikasi dengan makhluk lain. Makanya tidak heran Pak, ketika saudara kita, saya nggak bilang antum, saudara kita dalam berdukun, dia tahu nomor sepatunya, dia si dukun ini tahu apa namanya nama ibu kandungnya, ya kan? Kenapa? Karena dukun ini punya jin yang bisa berkomunikasi dengan pasiennya, jin orang pasiennya mau datang. Jadi dia tahu isi dompetnya, ngobrol Pak. Ya, setan itu mencuri berita dari langit, sepotong-sepotong karena ditempeli oleh apa namanya panah-panah api. Ya, baru sedikit seperti ilmu saya tadi, baru asap-asap rock, ya, dukun. Ya, akhirnya menyampaikannya pun tidak benar dan ditambah-tambahkan dengan perkara yang indah sehingga orang percaya padahal itu adalah hiburan. Jadi proses anak indigo itu dari pandangan rukyah adalah adanya leluhur yang punya kerjasama dengan bangsa jin, punya MOU berarti punya hak dan kewajiban. Bapak punya perusahaan, punya karyawan, ada hak dan kewajibannya enggak? Kalau Anda menyuruh orang kerja nggak dikasih kewajibannya, demo nggak kira-kira? Makanya tidak heran ketika dulu memasukkan kodam ke dalam kris-krisnya dan orang terdahulu meninggal, kasihkan anak cucunya sudah masih Islam secara kafah dan tidak mau melakukan kapal-kapal atau mencuci-cuci macam-macam ya, karena sudah sebagai muslim yang kafah, dia menaruh krisnya dan krisnya berodakan dalam lemari. Karena apa? Karena ada kewajiban yang tidak dikerjakan. Terus bagaimana caranya? Bikin ikrar pemutus jin nasab. Ini ada pertanyaan enggak? Kalau nggak kita ikrarkan pemutus jin nasab bareng-bareng.
itu orang tuanya itu ternyata dulunya itu memang senang umpamanya cari jimat, kemudian kungkum di air, tetapi ternyata sekarang sudah tobat. Nah, itu. Tapi dia belum diputus ikrar dinasabnya. Nah, hari ini kita mau sampaikan di akhir ini, nanti kita sama-sama berikrar. Siapa tahu orang tua dulu kita itu punya jin nasab. Nah, dengan belajar ikrar ini, nanti kita bisa sampaikan kepada orang tuanya untuk ikrar memutus jin nasab. Nanti boleh dicatat ikrarnya. Ya. Bisa aja. Jadi nggak perlu saya, jenengan sudah bisa. Nanti kalau ada kesurupan, tinggal hubungi Pak D. Ya kan? Ada siap menjadi perupiah. Perupiah apa perupiah? Monggo ada lagi sebelum kita belajar pemutus jinasab. Oke. Bisa pada suatu saat, bisa pada waktu-waktu tertentu tergantung bisikannya mereka. Kalau dia mengetahui perkara kayak hal apa dulu tergantungnya. Misalnya seseorang datang ke dia bisa meramal tentang masa depannya. Ya, ada berita dari langit yang dicuri separuhnya, akhirnya disampaikan kepada orangnya itu, bisa benar juga bisa salah. Jadi seperti itu. Baik, ada lagi? Atau bagaimana? Bisa dia ada dua, jadi ada dua yang memang dia terpapar dan dia memang lebih individu. Terpapar itu dari leluhurnya, ya. Kalau dia murni, dia sudah seperti dukun. Nah, yang terpapar itu biasanya cuma bisikan-bisikan. Kalau yang anak indigo sudah seperti dukun, dia mempekerjakan mesinnya langsung. Jadi ketika ada orang tanya, ini itu yang bekerja untuk mencari data. Makanya data itu mahal sebenarnya ya. Seperti itu. Jadi bisa dua-duanya. Ada dua hal tentang anak indigo paparan dan anak indigo murni. Paparan itu ini, orang kedua terdahulu itu adalah orang-orang yang berbuat ritual macam-macam. Nah, terpaparnya jin itu ada 5 keluarga. Ya, tidak dalam satu orang yang terkena paparan, tapi terbagi 5. Jadi sedikit. Tapi dia peka terhadap apa-apa yang ada di sekitarnya, Pak. Ada astar, ada bekas tempelan jinnya. Ketika orang pernah kesurupan, orang bisa bedek-bedek ke lain-lainnya atau bisa berkala lainnya, dia akan rentan dengan yang namanya kesurupan atau pernah melihat sesuatu. Kan gini ya, ketika kita melihat sesuatu terus yang menyeramkan, itu bisa jadi kita panik terus kesurupan. Ya kan? Dia akan rentan. Ada lagi? Tentang anak indigo. Jadi anak indigo itu anak yang terkena gangguan tidak normal, dan itu mengganggu secara individu dan mengganggu secara membuat orang panik semua, bahkan membuat orang menjadi sirik. Contohnya apa? Mengganggu publik. Dia bilang itu di pohon itu kasihlah dupa, maka satu kampung kasih dupa semua. Akhirnya satu kampung sirik semua kan? Indigo. Makanya Umar bin Khattab sampai mau mencabut pedangnya. Tapi karena ini bukan dajjal, ini dukun, maka Rasulullah melarangnya. Karena yang disediakan dajjal bukan Umar bin Khattab, Nabi Isa. Rasulullah itu luar biasa sekali. Wahyu yang diberikan Allah itu, otak beliau itu langsung mengkonek, terus menjawab pertanyaan apapun nih. Masya Allah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sudah kita cukupkan. Kita akan sama-sama membaca
ikrar pemutus dinasab. Ya, ingat ada hak dan kewajiban ketika bekerja sama dengan masjid. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazadu rohaqo. Ayat 6 surat Al-Jin mengatakan sekelompok laki-laki dari bangsa manusia meminta bantuan dari laki-laki bangsa jin, dan itu menambah dosa dan kesalahan. Itu larangan, ya, bekerja sama dengan bangsa jin. Ada pendapat para guru saya atau ulama itu mengatakan bahwasanya kalau jin bantu kita gimana? Kalau bantu kita ada yang mendapatkan boleh sih. Kita nggak minta gitu. Jadi bantu dalam hal apa juga saya juga belum mendalami sampai situ. Baik, kita siapkan ya, mungkin disiapkan catatan untuk memutus jinasab. Ini bisa dipraktekkan kepada anak-anak indigo. Ya. Baik, kita istighfar dulu 3 kali. Jadi nanti kalau mendapat anak indigo, kita coba istighfar 3 kali dulu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini sudah suasana rukyah ya. Nanti kalau ada yang reaksi ya enggak apa-apa ya. Ya. Ini suasana rukyah. Kita istighfar ya, masih 2 lagi. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang ikrar pertama tidak usah dicatat, kita semua mengikuti kata-kata saya ya. Tidak usah catat dulu ya. Kali aja orang tua kita terdahulu masih punya dinasab dan berpengaruh pada diri kita atau keluarga kita, atau kita minta sama Allah supaya diputus kontraknya, kasihan leluhur kita di sana, gitu ya. Oke, kita bersihkan hati kita istighfar dua lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ikuti kata-kata saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bila leluhur kami, orang tua kami pernah punya perjanjian, ikatan dengan bangsa jin, hari ini kami putuskan ya Allah ikatannya ya Allah, karena Engkau. Sekali lagi, ya Allah, bila leluhur kami, orang tua kami pernah punya perjanjian atau ikatan kepada bangsa jin yang disengaja maupun tidak disengaja, hari ini kami putuskan ya Allah ikatannya ya Allah, perjanjiannya ya Allah, karena Engkau ya Allah. Kita sadat ya bareng-bareng. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, semoga itu menjadi bagian dari doa juga dan ikrar ya. Allah tahu bahwasanya kita meminta Allah untuk memutus rantai dinasab. Bisa semua begitu? Nanti kalau ada yang tanya, jangan ingat kan? Itu namanya ikrar pemutus dinasab. Jadi kalau ada anak indigo, orang tuanya diikrarkan pemutus din dan anaknya diruqyah. Baik, masih ada waktu kan? Habis ya? Dan malam ya. Cara mengobati anak indigo, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, besok aja ya. Kepo. Baik, cukup ya semuanya? Bisa semuanya? Allah yang dipraktekkan ya, berdakwah tauhid. Anak indigo adalah anak yang kelebihan kesalahan. Baik. Baik, kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya pada bersama bila ada salah kata dan perbuatan dan kekurangan ilmu saya mohon diikhlaskan dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah semata.
la ilaha